Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una uzidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di maghrib kali ini kita akan mulai masuk ke bab muamalah, yaitu bab tentang seputar jual beli, baik itu definisinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian juga jual beli yang dilarang, kemudian juga masuk akad, apa itu akad, bagaimana jenis-jenisnya, dan seterusnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bahasa Arab jual beli itu bahasa Arabnya adalah al-bay'u. Dalam fikih itu babul buyu, bab jual beli, atau kalau di fikih-fikih modern babul muamalah, bisa begitu. Bab jual beli atau bab muamalah, nah itu disebut dengan bab jual beli. Secara bahasa al-bay'u, jual beli itu adalah muqabalatu syai'in bisyai'in. Menyerahkan sesuatu, kemudian dengan menyerahkan sesuatu tersebut ia mendapatkan sesuatu. Itu disebut dengan jual beli secara bahasa. Kita serahkan cabai, kemudian kita mendapatkan uang. Nah, itu disebut dengan jual beli. Kita serahkan cabai, kemudian kita mendapatkan bawang, itu juga jual beli juga, barter atau apa. Jadi jual beli itu ia memberikan sesuatu kemudian dapat sesuatu, itu disebut dengan jual beli. Kalau hanya menyerahkan sesuatu, itu namanya disebut dengan hibah atau infak, sedekah. Menyerahkan sesuatu, uang kita 100.000, kita nggak mendapatkan apa-apa, ya sudah, berarti namanya sedekah atau infak, paling dapat pahala. Tapi kalau kita menyerahkan sesuatu kemudian kita mendapatkan sesuatu dari yang kita serahkan, maka itu disebut dengan jual beli secara bahasa. Muqabalatu syai'in bisyai'in au mubadalatu syai'in bisyai'in, itu secara bahasa. Kita serahkan uang kita dapat cabai, itu disebut dengan jual beli. Kalau kita hanya serahkan cabai saja, namanya infak, sedekah, karena tidak ada dua arah. Jadi kalau dua arah itu disebut dengan jual beli. Kalau dua arah itu disebut dengan jual beli. Di dalam Al-Quran dijelaskan, sebelum kita masuk ke definisi secara syariat, yaitu wa ahallallahul bai'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Tadi mubadalatu syai'in bisyai'in. Ya, kita menukar atau menyerahkan sesuatu kemudian kita mendapatkan sesuatu, itu disebut dengan jual beli secara bahasa. Kemudian wastilahan, secara istilah, nah, ini banyak definisinya yang ada di Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ya. Di antaranya misalnya Imam Syafi'i mendefinisikan muqabalatu malin bimalin. Ya, kita menerima sesuatu, menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan atau untuk mendapatkan sesuatu tamlikan, sehingga itu menjadi milik kita. Itu menjadi milik kita. Nah, ini ada kalimat tamlikan wa tamallukan. Ketika kita mendapatkan cabai, kita serahkan uang kita, maka cabai itu milik kita. Nah, itu disebut dengan jual beli. Kita misalnya kita serahkan uang kita mendapatkan rumah, maka itu disebut dengan jual beli. Rumah kita menjadi milik kita, begitu. Atau sebaliknya, ya, kita jual misalnya rumah, kemudian kita mendapatkan uang, itu juga disebut dengan jual beli. Jadi jual beli itu mubadalatu malin
bimalin tamlikan wa tamallukan. Nah, kita menjadi milik kita itu. Jadi statusnya kalau misalnya harta ya dengan cara bagaimana cara kita memiliki harta? Dengan cara jual beli begitu. Dapat sesuatu baju, kemudian kita serahkan sesuatu, ya itu berarti menjadi milik kita baju tersebut atau uang tersebut menjadi milik kita. Nah, ini disebut dengan jual beli. Ya, kemudian ada definisi-definisi lain yang hampir sama sebenarnya, mubadalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin au mubadalatu say'in marghubin fihi ala wajhin mufidin. Nah, ini disebut dengan jual beli, ya, disebut dengan jual beli secara istilah. Nah, kesimpulannya jual beli secara istilah adalah mubadalatul mali bil mal au mubadalatus syai' bisai' tamlikan wa tamallukan. Kita menukar atau memberikan sesuatu, kemudian kita mendapatkan sesuatu tersebut menjadi milik kita, maka itu disebut dengan jual beli. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya jual beli ya, maka disebut dengan fikih muamalah. Wa ahallallahu al-bai'a. Karena kalau fikih ibadah kan hubungannya hanya dirinya dengan Allah, itu disebut dengan fikih ibadah. Tapi kalau muamalah itu berhubungan dirinya dengan orang lain. Nah, itu berarti disebut dengan muamalah, apalagi terkait dengan harta. Ya, kalau disebut dengan fikih muamalah atau babul buyu kalau dalam fikih-fikih klasik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam dan ayat yang lain, wa ashidu idza tabaya'tum, dan saksikanlah apabila idza tabaya'tum, apabila engkau dalam proses transaksi jual beli. Nah, illa antakuna, kemudian ada di dalil yang lain, illa antakuna tijaratan antarodin minkum, jual belilah dalam keadaan saling ridho antara satu dengan yang lain, kedua belah pihak ridho. Nah, ini dalil di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali dalil jual beli. Di antaranya di hadis riwayat di sini Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Tirmizi dan lain-lain. Su'ilan Nabi SAW, Nabi ketika ditanya ayyul kasbi atyab, pekerjaan apa yang lebih baik? Faqala amalur rajuli biyadihi, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Maka tafsirnya adalah jual beli. Wa kullu bai'in mabrurin, karena di depannya adalah wa kullu bai'in mabrurin, dan segala sesuatu itu yang jual beli yang mabrur, yaitu yang mendapatkan baik atau mendapatkan pahala. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan itu adalah jual beli. Inti daripada hadis ini, ayyul kasbi atyab faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan apa yang lebih utama, lebih baik, yaitu jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan cara jual beli bai'in mabrur, dengan cara jual beli yang baik, yang bagus, yang sesuai dengan syariat, tidak ada tipuan dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan jual beli yang dilarang, ada jual beli yang batil, ada jual beli yang fasid. Jual beli yang batil berarti dia batal. Kalau jual beli fasid dia masih bisa, tapi hanya haram saja. Nah, ini adalah dalil-dalilnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun jual beli ini menurut kebanyakan para ulama, ya, ini kita ambil yang kebanyakan saja sebelum pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu simple, dia hanya sigot saja. Sigot itu ijab qabul, itu sudah terjadi jual beli. Ya, kalau mazhabul jumhur itu ada ba'i, ada penjualnya, kemudian ada mustari, ada pembelinya, ini jumhur. Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, ini rukunnya jual beli itu ada yang berakad, siapa? Ba'i, orang yang menjual, wa mustari, orang yang membeli, itu dua orang itu harus ada. Wa ma'qud alaih, baik itu ma'qud alaih, yaitu saman, harganya berapa, wa masman, dan juga barangnya, ada harganya, kemudian juga ada ijab dan qabul. Nah, ini adalah syarat-syarat atau rukun-rukun daripada jual beli secara jumhur. Jadi jumhur itu lengkap jual belinya, ada penjualnya, ada pembelinya, kemudian ada yang diakadkannya, yaitu harganya berapa ini, 500.000, mana barangnya ini, kemudian udah saya kasih ini uangnya, saya ambil, itu udah ijab qabul namanya,
udah ijab kabul. Nah, ini sudah menjadi rukun, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah yang hanya ijab kabul saja menjadi rukunnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebelum masuk ke orang yang berakad dan lain sebagainya, kita masuk sigot terlebih dahulu karena ini penting. Ijab kabul. Sigot ijab kabul. Apa itu sigot ijab kabul? Yaitu ittafaqat as-sara'i ala anna madar wujudul aqdi huwa suduru ma yadullu ala taradi min kilal janibain. Yaitu ulama sepakat yang dimaksud dengan ijab kabul itu adalah ketika orang tersebut ridho. Ia menerima sesuatu, memberikan sesuatu, dia ridho, begitu. Itu disebut dengan ijab kabul. Disebut dengan ijab kabul ya. Illa antarodin itu ya, dalam illa tijaratan antarodin dalam Al-Qur'an. Jadi itulah disebut dengan ridho. Kita jual ini atau kita jual ini produk atau barang, kemudian kita menerima uangnya, ridho. Nah, itu disebut dengan sigot, disebut dengan sigot ijab kabul. Ya, ini saya terima barangnya. Ya, ini saya jual ini barang, ini saya terima barang dengan ridho kedua-duanya. Itu disebut dengan ijab kabul. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan lafaznya atau terkait dengan lafaz atau terkait dengan kata-katanya. Nah, ini dalam fikih itu yanaqidul bai' bi sighatil madi. Tetap terjadi sah sigotnya dengan sigot al-madi, sigot past tense bahasanya. Misalnya bi'tu, saya jual ini, saya telah jual ini, atau saya jual ini, pakai sigotnya sigot fi'il madi. Atau istaraitu, saya beli. Bi'tu, saya jual, tapi menggunakan kalimat fi'il madi, menggunakan kalimat past tense kata kerjanya. Nah, itu sudah sah dia. Atau juga dengan sigat fi'il mudhari, itu juga sah. Abi'u, saya jual. Ashtari, saya beli. Nah, itu dengan sigot fi'il madi past tense atau dengan sigot fi'il mudhari yaitu present tense. Nah, itu sudah sah dia. Yang penting ada niat untuk menjual dan membelinya. Adapun kalau misalnya amal bai' bi lafzil istida'a atau bi lafzil mustaqbal. Adapun kalau misalnya jual beli dengan fi'il mudhari yang akan datang mustaqbal, itu belum terjadi jual beli. Ini saya jual nih ya barangnya, kemudian kemudian nanti sebulan lagi saya kasih ini barangnya. Nah, itu disebut dengan bukan disebut dengan sah pas hari itu, bukan disebut dengan jual beli. Pasti paling nanti babnya adalah pesan saja. Akadnya adalah akad pesanan. Belum terjadi klop terjadinya jual beli. Tapi hanya nanti akadnya adalah akad salam saja. Jadi dengan kalimat mustakbal. Contoh misalnya abi'u fisahri atau fisahri al-qadim. Saya akan jual ini di bulan yang akan datang, begitu. Ya, itu belum terjadi jual beli karena jualnya nanti, begitu. Karena jualnya nanti. Nah, itu kalau menggunakan kalimat fi'il mudhari atau nanti, nah itu belum terjadi. Tapi kalau misalnya dengan sekarang, kemudian nanti ininya uangnya, nah itu nanti masuk ke bab akad salam, akad pesanan. Kemudian itu jadi terkait dengan syarat sigotnya itu, yaitu dengan fi'il madi atau fi'il mudhari yang sekarang ataupun yang akan datang. Itu kalau dia misalnya saya jual ini barang cabai bulan depan ya, barang ini, maka belum terjadi jual beli. Bisa jadi cabainya itu nanti busuk dan lain sebagainya. Nah, itu belum terjadi jual beli. Kemudian ada istilah bai'ul mu'atoh ya. Bai'ul mu'atoh ini adalah ayyattafiqul kidani ala samanin wa musmin wa yu'tiya min ghairi ijabin wala qabulin. Yaitu ia antara penjual dan pembeli dia sepakat dalam hal harga dan dalam hal barang, tapi dia tidak ada ijab qabulnya, diem aja. Nah, itu disebut dengan bai'ul mu'atoh. Mu'atoh itu dari kata ta'ato, artinya saling memberi. Nih barangnya, ini cabenya misalnya. Tapi kan biasanya kan berapa ini ada diucapkan ya, atau misalnya ini harganya sekian, itu disebut dengan ijab qabul. Oke, saya beli. Nah, itu disebut dengan ijab qabul sigotnya. Tapi dia diam aja. Begitu. Nah, itu disebut dengan bai'ul mu'atoh. Itu disebut dengan bai'ul mu'atoh. Nah, kasus bai'ul mu'atoh ini
menurut kebanyakan para ulama, jumhur ulama itu sah dia. Faqala al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah fil arjah, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, kaul yang rajih yasihhu bai'ul mu'athah, sah jual beli yang hanya macamnya yaitu mu'athah, saling memberi saja. Mata kana hadza mu'tadan dalan, tanpa ada ijab dan qabulnya, ya, tanpa ada ijab dan qabulnya. Yang penting dia ridho. Yang penting dia ridho, kemudian maksudnya memang membeli dan menjual. Nih begitu kan? Nih begitu. Ya biasanya orang sudah tahu ini 10.000. Nih begitu aja begitu. Kan ada yang seperti itu juga modelnya, nggak ribet-ribet begitu. Nah ini menurut pendapat kebanyakan para ulama tetap masih sah dia jual beli tersebut. Wa qalatis Syafi'iyah, sedangkan ini Imam Syafi'i yang ketat dia. Yustaratu ayyakunal aqdu, disyaratkan ketika akad itu harus ada lafaznya, harus diucapkan lafaznya, baik itu sore jelas saya jual, saya beli, atau dengan kinayah ini berapa harganya, ya udah begitu. Yang penting ada lafaznya untuk menunjukkan itu adalah ijab qabul. Maka ini menjadi syarat bagi pendapat Imam Syafi'i mazhabnya. Fala yasihhu bai'ul mu'athah, maka menurut pendapat Imam Syafi'i itu tidak sah bai'ul mu'athah. Makanya kalau kita memang Syafi'iyah tulen, pendapat Syafi'iyah tulen, ya udah berarti kita manual saja. Artinya manual itu diucapkan. Nih saya jual, ini saya beli, atau dengan SMS kan ada kalimatnya juga bisa. Saya beli berapa ini, begitu. Tapi tidak pakai isyarat atau tidak diem. Nah itu kalau diem saja, nah itu memang tetap sah menurut pendapat kebanyakan para ulama. Tapi Imam Syafi'i itu dia harus jelas, yaqa'u al-aqdu bil alfadhis shorihah, harus jelas lafaznya, jelas alfaz shorihah, lafaz jual belinya sigotnya jelas. Atau kinayah itu walaupun dia tidak menggunakan saya jual kamu, saya beli kamu, tapi intinya itu adalah itu maksudnya. Berapa? 2.000. Nih berapa ini? 3.000. Ini ya udah ini aja saya, nih duitnya. Itu kan secara lafaz soreh kan tidak masuk, tapi ya secara kinayah itu ya itu adalah jual beli isi gotnya, itu masih tetap sah menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, kalau kita berpedoman jumhur ya memang tetap sah walaupun kita hanya sekedar tidak ada ininya ya, tidak ada ucapannya, hanya sekedar kasih saja nih misalnya begitu, tidak ada lafaznya begitu, tidak ada lafaznya. Syafi'iyah itu harus benar-benar ketat, dia harus ada lafaznya, baik itu lafaznya sore maupun lafaznya tidak sore. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk terlebih dahulu terkait dengan khiyar majlis ketika sigot. Ini masih sigot juga, ijab qabul. Baru kemudian kita macam-macam jual beli yang dilarang. Ada disebut dengan istilah khiyar majlis. Khiyar majlis itu adalah kita punya hak. Ya, misalnya sebelum kita keluar dari majlis tersebut, kita masih punya hak misalnya untuk menawar atau untuk memilih jadi atau tidak. Nah, itu disebut dengan khiyar majlis. Ini definisi daripada khiyar majlis itu, majlis ya majlis tempat. Khiyar itu adalah pilihan. Kita mau jadi atau tidak itu kita beli, terserah orang tersebut. Yang penting kita masih satu majlis. Tapi kalau misalnya kita sudah keluar dari situ, dari majlis tersebut, kemudian kita bilang nggak jadi, nah itu bagaimana hukumnya gitu ya. Tiba-tiba kita deal, sudah deal. Kemudian tiba-tiba sudah pulang ke rumah, ya tiba-tiba nggak jadi begitu. Kemudian saya mau balikin lagi misalnya begitu. Nah itu masuk kategori bolehkah khiyar majlis itu, bagaimana hukumnya? Jadi khiyar majlis itu adalah ketika terjadi di akad itu antara penjual dan pembeli. Nah itu bagaimana sebenarnya hukumnya? Itu disebut dengan khiyar majlis. Fahal yakunu li ahadil aqidain, apakah dua orang ini, pembeli dan penjual itu, fi majlisil aqdi, di majlis akad, khiyarur ruju, ada potensi untuk membalikin lagi itu barang, nggak jadi. Bagaimana pandangan para ulama? Nah di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan dua ini. Faqalal Hanafiyatu wal Malikiyah. Pendapat pertama pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Yalzamul aqdu bil ijabi wal qabul, maka mesti akad itu ijab qabul itu, yaitu li'annal bai'a aqdun muawadhah, karena jual beli itu adalah akad yang sudah saling memberi satu dengan yang lainnya.
yalzam bi mujarradi tamamil lafzil bai'i wasyira, maka mesti ketika dia sudah deal di tempat tersebut, ini berapa harganya cabai? 10.000, sini cabainya, nih 10.000-nya. Dia pulang, kemudian dia pengen balikan lagi, saya nggak jadi beli cabainya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena sudah selesai. Kalau masih di majelis tersebut masih boleh kita nggak jadi, oh saya balik lagi nggak jadi, mungkin di sebelah sono ada yang lebih murah begitu. Tapi kalau kita sudah keluar dari majelis tersebut maka tidak boleh dibalikin lagi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Karena ini disebut dengan khiyar majelis. Biasanya kalau cabai kan gampang ya. Kalau apa misalnya ini ketemu dengan pedagangnya, saya beli cabai ini 10.000, ya udah saya beli. Nih duitnya. Tiba-tiba kita keluar dari majelis tersebut nemu cabai yang lebih murah, 5.000 misalnya. Misalnya 5.000 seperempat, kalau di sana 10.000. Kita pengen balikin lagi, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah deal di majelis tersebut bahwasanya dia sudah akad yalzam, sudah terjadi dia lafaz sigot ijab qabul di majelis tersebut. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Apa dasarnya? Memang dasarnya dalam hadis al-bayyi'ani bil khiyar. Jual beli itu antara pembeli dan penjual itu punya hak untuk jadi atau tidaknya itu malam yatafarraqo, sebelum berpisah. Kalau sudah sebelum berpisah dia nggak apa-apa, nggak jadi begitu. Jadi gitu. Nah, itu boleh kalau masih ada di majelis tersebut. Tapi kalau sudah tidak ada di majelis tersebut sudah tidak boleh lagi. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jamaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ada di majelis tersebut. Enggak boleh dibalikin-balikin lagi begitu ya. Kemudian waqalatis Syafi'iyah, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Idza in aqdal bai'u bitalakil ijabi wal qabul yaqul aqdu jaizan madamal muta'aqidani fil majlis fayakunu likulli minal mutabayi'aini al khiyar fi faskhil bai'i wa imdha'ihi madama mujtami'aini lam yatafarraqu au la yatakhayaru. Bahwasanya memang terjadi sama seperti pendapat yang tadi, boleh dia nggak jadi asalkan ada fasakh dalam baiknya. Asalkan ada fasakh dalam baiknya. Fasakh itu artinya misalnya tipu ya, tipu dalam jual beli ya. Misalnya biasanya itu kalau barang-barang yang belum kelihatan, kalau cabai kan kelihatan, itu udah nggak boleh, dia jelas. Udah dipilih sama dia, kelihatan nih busuk atau tidak kan kelihatan. Tapi kalau misalnya barang yang masih di kardus atau masih di dalam, kan kita hanya beli itu barangnya. Nah, ketika sudah deal itu kemudian sampai di rumah tidak seperti yang diinginkan, maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tetap dia masih boleh dibalikan asalkan itu ada fasakh daripada jual beli tersebut. Nanti jual beli yang dilarang ada jual beli yang batil, ada jual beli yang dilarang. Itu salah satunya adalah barangnya tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembelinya. Misalnya ini benar, ini asli, bukan KW, padahal harganya istilahnya dia bilang asli tapi rupanya KW begitu ya. Rupanya KW atau speknya beda karena masih di dalam kardus, tiba-tiba ketika dipulang cuma ada 2 padahal dilihat di kertasnya 4 misalnya, tahu-tahu 2. Nah, itu masih boleh menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau misalnya kagak ada apa-apa, itu tidak bisa dibalikin lagi, sama seperti pendapat yang pertama. Nggak ada apa-apa, misalnya cabai ya. Dia udah melihat cabai itu bentuknya, kemudian kita udah diambil misalnya seperempat, sudah keluar dari majelis, pengen balikin lagi, itu sepakat tidak ada balikin lagi, tidak ada hak rujuk. Kenapa? Karena tidak ada fasakh di situ. Ya kalau misalnya cabenya itu adalah cabai yang misalnya busuk dan lain sebagainya, nah itu kan kelihatan kalau cabai. Kecuali yang nggak kelihatan itu masih bisa dimasukkan ke dalam fasakh itu sendiri. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan khiyarul majlis, yang punya hak jadi atau tidak ketika di majelis tersebut, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke syarat-syarat jual beli. Yang pertama nih, syarat-syarat jual beli, tentu orang yang berakad itu yang pertama adalah akilan, berakal. Kemudian mumayyizan, yaitu tamyiz, bukan balik ya. Masih mending ini kalau yang jual beli itu masih boleh 9 tahun, 8 tahun. Yang penting dia bisa membedakan yang hak yang batil. Ini tahu dia ini 10.000, ini 5.000 begitu. Nggak bingung.
Tapi kalau yang jual itu masih 3 tahun 4 tahun, nah itu kan nggak tahu, dia belum tamyiz. Maka syaratnya akid itu orang yang berakad, baik yang menjual atau yang membeli, itu orang yang berakal, bukan gila, kemudian dia mumayyiz. Dia mumayyiz. Walaupun sobi, anak kecil, tapi sudah mumayyiz, yang cerdas. Ya biasanya kan ada anak kecil tuh yang jual-jual. Tapi dia cerdas, dia bisa tahu ini harganya ini, kembaliin pun benar kembalinya, itu tandanya sudah mumayyiz. Maka itu sah jual belinya. Kalau dia sudah mumayyiz. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan mumayyiz. Dan memang beda dengan sholatnya. Kalau sholat kan harus sudah balik. Kalau belum balik ya nggak ada kewajiban sholat. Kalau dalam hal sholat ya, kalau dia pengen sholat ya hanya sunnah saja, artinya dapat pahala saja. Tapi kalau dia nggak sholat ya nggak apa-apa begitu. Tapi kalau urusan jual beli dia mumayyiz. Mumayyiz itu adalah yang penting dia bisa membedakan bisa membedakan yang satu dengan yang ini itu bisa dibedakan oleh orang tersebut walaupun dia masih kecil. Yang penting dia mumayyiz, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ayyakuna al-aqid, orang yang berakad itu biwasitot muta'addidan fala yanaqidu al-bai'u biwasitati wakilin minal janibaini illa fil abdi wa wasiyihi wal qadi war rasul. Ketika orang berakad itu, pastikan orang tersebut adalah orang yang benar-benar punya barang tersebut. Artinya dia memang yang memilikinya, benar-benar orang yang berakadnya atau orang yang diberi kepercayaan. Tidak bisa dia menjual barang orang lain padahal itu tidak ada izin darinya, dari pemilik barang tersebut, maka itu juga tidak sah jual belinya. Misalnya ada digelar kemudian kecuali dititipkan, misalnya biasanya ada orang yang menitip seperti itu, atau pokoknya diberikan amanah oleh orang yang punya barang tersebut, bahwasanya ya udah kamu jaga dulu atau kamu jadi penjual terlebih dahulu. Nah, itu boleh dia. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba menjual tapi itu bukan barang miliknya, maka orang tersebut yang berakad tersebut tidak sah akadnya karena bukan orang yang menjual barang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ayyakuna al-qabul muwafiqon lil ijab, yaitu syarat tersebut adalah dia antara akad dan yang berakad itu, pembeli dan penjual, itu ijab qabulnya harus cocok. Misal cocok itu artinya mengerti satu sama lain ya. Misalnya ini harganya 1.000, kemudian ini 1/4 misalnya cabenya, kan cocok dia antara ijab dan qabul, cocok begitu. Nah, itu baru sah dia jual belinya. Tapi kalau misalnya tidak cocok, misalnya ini cabenya seperempat, kemudian ini harganya tidak sesuai dikasihnya, maka dia tidak sah jual belinya. Jadi syarat jual beli yang berakad itu, qabul dan ijab itu harus sepakat satu sama lain, cocok satu sama lain. Yang dia beli ini, kemudian yang ia jual ini yang akan saya kasih. Nah, itu harus cocok dia. Cabai harganya segini, kemudian ini yang saya kasih 10.000, itu harus cocok. Jangan sampai nanti 10.000, akadnya 10.000, pengen beli ini, tahu tuh yang dikasih bukan cabai. Biasanya salah begitu ya. Misalnya tahu-tahu pengennya cabai, tiba salah masukin, bukan cabai, tahu-tahu bawang gitu. Maka dia harus dikembaliin lagi tuh, nggak sah dia jual belinya. Misalnya tahu-tahu dia pengen beli 1 juta rupiah, beli handphone yang murah, tiba-tiba salah masukin handphone Samsung yang mahal begitu, yang harga 10 juta. Nah, itu tidak sah dia jual belinya karena yang dimaksud qabul dan ijabnya nggak sepakat. Biasanya kalau orang nggak apa-apa lah, itu biasanya yang diuntungin kayak begitu, tapi tetap jual belinya tidak sah. Maka kepemilikan HP tersebut yang mahal tersebut itu bukan milik dia nantinya. Kenapa? Karena belum cocok ijab qabulnya, belum terjadi cocok ijab qabulnya antara dua akad tersebut, jamaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya, yang barangnya ini al-maqud alaih ya, barangnya, mabi'nya itu yang pertama adalah ayyakuna al-mabi'u mawjudan, ada barangnya ya. Ada barangnya. Falayan akidu bai'ul ma'dum qabla wujudihi wa malihi khotorul adam. Maka tidak boleh dia jual beli barang yang tidak ada. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW atau belum kelihatan barangnya. Misalnya jual beli yang ada di dalam kandungan, ya anak kambing misalnya, atau misalnya jual beli yang buah-buahan tapi belum kelihatan buah-buahannya, masih pada ijo-ijo begitu. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi, naha an bai'is simari qabla bad'i solahiha, bahwasanya Rasulullah SAW ya dilarang menjual ya buah-buahan tapi belum kelihatan buah-buahannya.
Nah, ini yang diinikan oleh para ulama terkait dengan yang dijual itu harus maujud, kelihatan barangnya, bukan barang yang tidak kelihatan. Ada, kalau misalnya dia jual apa? Jual cabai, ada cabainya. Atau misalnya ada cabainya. Kalau misalnya nggak ada cabainya di tempat yang lain, berarti mesen akadnya. Yang penting dia ada, jangan sampai dia nggak ada cabainya. Ya misalnya dia seperti orang yang punya barang apa aja begitu ya. Punya barang apa saja, padahal dia sebenarnya nggak punya apa-apa. Nah itu nanti kena hadis la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki, kecuali kamu miliki atau diberikan izin oleh pemiliknya. Misalnya kita sudah kerjasama sama pemiliknya. Kalau misalnya kamu pengen jualin baju ini nggak apa-apa ya. Ya udah, ketika ada yang nawarin, kamu mau ada baju nggak? Ada. Sebelah sana ada, berapa harganya? Nanti saya ambil ya, sini duitnya. Nah itu sudah boleh dia. Kenapa? Karena sudah dapat izin. Tapi kalau dia main ada aja padahal barangnya belum ada, nah itu yang tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia bukan sebagai bai, bukan sebagai penjual, nggak miliki apa-apa dia. Masa dia mau jual beli begitu? Kemudian ayyakunal mabi, ya, yang dijual itu adalah malan mutaqawwaman, yaitu barang yang bisa dinilai, berharga. Itu barang yang bisa dinilai, atau barang yang berharga lah, punya nilai atau berharga. Ma yumkin ayyamlikuhul insan, atau dalam ibarat yang lain, definisi yang lain, setiap sesuatu yang mungkin dimiliki oleh manusia atau yang memiliki manfaat, bisa dimanfaatkan oleh manusia tersebut. Nah itu baru disebut dengan jual beli begitu ya, yang sah. Tapi kalau misalnya barang yang tidak bisa nggak ada, misalnya nggak bisa dimiliki oleh manusia tersebut atau tidak ada manfaatnya, maka bisa termasuk kategori yang tidak bisa dijual atau tidak sah jual belinya. Ya, barangnya tersebut dia bermanfaat atau mungkin dimiliki oleh seseorang tersebut dan bermanfaat juga barang tersebut. Misalnya seperti yang haram juga tidak boleh, misalnya jual beli khamar dan seterusnya. Nah itu yang tidak boleh juga, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan syarat-syarat jual beli. Kemudian kalau jual beli yang dipaksa, bai'ul mukrih, ini jual beli yang dipaksa itu adalah dipaksa kamu harus beli ini atau kamu harus jual ini, maka itu kategorinya nanti bai'ul fasid, bukan bai'ul batil ya, bai'ul fasid ya. Kenapa? Karena yuzilur ridho, itu bisa menghilangkan keriduan nanti ya kan. Dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antarodin, sama-sama ridho. Tapi kalau dia tidak terpaksa misalnya, maka dia termasuk bai'ul fasid, termasuk bai'ul faiful fasik, jual beli yang rusak, jual beli yang rusak. Nah ini yang yang diperbincangkan oleh para ulama. Baik, sebelum kita masuk ke macam-macam jual beli, mungkin ada diskusi. Sebelum kita masuk ke macam-macam jual beli, ada istilah jual beli yang batil, ada istilah jual beli yang fasid, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diskusi terkait dengan tadi ya, definisi, kemudian syarat-syarat dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi terkait dengan hadis tadi ya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i simari qabla bad'i solahiha gitu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang belum kelihatan kepatutan dalam buahnya, itu masih pitik-pitik dan lain sebagainya. Jadi ada larangan seperti itu, larangan hadisnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah rada besar, itu kan maksudnya ya?
Oh, Jadi di banyak paling 50 kilo di panen. Ternyata ini sama sebelumnya kalau bapak bisa dorong ini biasanya 50.000 misalnya. Ternyata setelah dipanen itu lebih dari 50 kilo, bisa 100 kilo lebih. terus jadi apa enggak? Hukumnya itu bagaimana? Enggak jadi enggak jual belinya itu? Ya, Jadi jual belinya. ya kan sebelum panen, Dia sudah ngasih duit. ya maksudnya kita bilang, cuma Pak Saboro 50 boleh enggak? Nah, Nggak boleh, tapi setelah kita lihat hasil panennya ternyata lebih dari itu hukumnya bagaimana? Apa sah? Karena yang satu jadi nggak itu, karena iya, itu nanti masuk ke buy udain itu kayak gitu modelnya. Jadi ketika dia membelinya apa tadi 20 kilo gitu ya. Tiba-tiba ketika panen jadi lebih besar gitu ya. Kalau ini termasuk bai'ul fasid sebenarnya, masuk ke jual beli yang rusak yang dilarang sebenarnya. Nggak boleh yang seperti itu. Apalagi ada hadis tadi, kemudian ya karena nanti masuk ke goror, nanti masuk ke salah satu pihak jadi nggak suka, kecuali ridho nggak kira-kira dua-duanya. Tadi kan yang satu jadi nggak ini ya, jadi nggak. Iya, betul. Tahu-tahu lebih. Iya, makanya. Iya, makanya ya itu tadi salah satunya kenapa ada antarodin, saling ridho, kemudian juga sudah kelihatan barangnya, maka tadi itu ada syarat-syaratnya, apalagi ada larangan Rasulullah kalau belum kelihatan kan belum masih terkarka itu ya. Misalnya kayak masih di dalam kandungan, kemudian pohonnya juga masih ini nggak tahu, soalnya kelihatan ini banyak banget ini pohon-pohonnya, tapi tahu-tahu ketika sudah berbuah itu yang mangkal-mangkal cuman separuh doang, cuman 20 kilo, yang lainnya pada dimakan codot semua begitu ya. Nah itu akhirnya uangnya sudah diberikan, harganya sekian, tahu-tahu berkurang atau lebih misalnya, atau lebih begitu. Nah itu dari sisi ini yang tidak boleh sebenarnya, karena tadi nggak ada saling apalagi satu pihak itu tidak ridho satu pihak gitu ya, satu pihak tidak ridho satu pihaknya tidak ridho. Ya hasilnya belakangan ya. Makanya memang kalau misalnya kalau buahnya sudah ada, kayak pisang kan itu kalau misalnya diambil pas matang-matangnya nyampe Jakarta kan busuk. Nah itu bisa itu, walaupun pisangnya atau buah-buahnya yang belum begitu matang dipetik duluan, nah itu masih bisa karena sudah kelihatan barang-barangnya itu. Tapi kalau misalnya masih belum kelihatan, masih kecil-kecil begitu, nah itu nanti masuk ke situ, masih masuk ke sebelah situ. Gimana Pak Ji? Jadi menurut saya tetap tidak diperbolehkan yang jual beli seperti itu, karena memang tidak ya saling tadi ya, tidak ridho ketika saya makanya mendingan tadi ya pas kalau pengen terjadi jual beli ya kelihatan barangnya sudah kelihatan ya sudah begitu, baru kemudian dijual. Cuman kalau misalnya dia mungkin ini maksudnya pertanyaannya gini kali ya, sudah buah-buahannya sudah ada, pas ketika ditimbang dia kilo ya, diukur dengan kiloan, nanti disebut dengan bai'ul majhul, juga masuk juga ke bai'ul majhul, jual beli yang tidak diketahui juga ya, izon ya. Buahnya ini belinya 20 kilo ya. Oh jadi langsung per pohon. Oh kalau begitu nggak apa-apa. Nggak, yang penting akadnya bukan kilonya, tapi akadnya per pohon itu, bukan kilonya. Jadi misalnya di akadnya saya beli buah ini sekilonya berapa, tiba-tiba dia
jadi akadnya itu dia apa dengan penjualnya. Misalnya per pohon misalnya. Ya udah kalau misalnya udah siap dipanen itu pohon, saya beli nih ya satu pohon ini buahnya senilai 1 juta. Dia mau dia berapa kilo pun ya berarti dia sah itu jual belinya. Bukan kiloannya, bukan. Ini yang pas akadnya kiloannya Pak pohonnya. Pohonnya. Iya. Ah itu nggak boleh yang begitu ngakar-ngakar ngereka-ngereka kiloan kan belum di kilo itu. Makanya harusnya akadnya itu bukan pakai kiloan, tapi saya beli ini buah yang ada di pohon tersebut kan sudah pada mengkel. Nggak apa-apa kalau udah pada mengkel. Berapa ini satu pohon ini? 1 juta. Ya sudah berarti dia beli buah yang ada di pohon ini 1 juta rupiah begitu. Nah itu kalau yang begitu baru boleh. Nanti ketika dipetik-petikin itu mau dia berapa kilo, karena sudah dibeli itu satu pohon itu gitu. Kecuali kalau dia akadnya saya beli ini 20 kilo. Kemudian tahu 50 kilo. Nah, itu yang nggak boleh. Itu dia harus sesuai dengan akadnya. Oh, dikereka-reka gitu paling 50 kilo. Oh iya paham saya. Iya karena dia menakarnya dengan kiloan ya. Menakar pohon itu dengan kiloannya, tahu-tahu dia kiloannya tidak sesuai dengan harapannya gitu ya. Maka diperbaiki itu akadnya. Diperbaiki akadnya dengan pihak yang punya pohon itu. Saya pengen beli pohon ini, buah yang ada di pohon ini. Jangan misalnya saya takar ini kira-kira 50 kilo ya. Belum tentu itu soalnya masih bai'ul majhul. Majhul itu jual beli yang tidak diketahui berapa kilo itu kita belinya. Kalau misalnya kita hargain ya udah harga 1 kilonya 10.000. Tahu-tahu dia beli 10 kilo misalnya berarti 40.000. Tahu-tahu di pohon itu bukan 40.000, bukan 4 kilo, ada 20 kilo. Nah itu kan berarti nanti tidak sinkron dengan akadnya. Harusnya memang akadnya itu diperjelas jangan per kilo, tapi dia per pohon tersebut. Nah itu yang tidak masalah, karena itu ridho. Saya beli nih ya buah ini satu pohon ini berapa begitu. Satu pohon ini berapa? Jangan ditaksir-taksir. Ini kira-kira ini 50 kilo ya. Nanti kalau begitu nanti taksirannya mending bener. Kalau taksirannya tahu-tahu ini bukan 50 kilo, 100 kilo begitu. Nah, nanti terjadi antara penjual dan pembeli jadi terjadi tidak antarodin, tidak saling ridho nanti kalau begitu. Jadi kalau saya pribadi, jadi itu ketika terjadi seperti itu maka akadnya jangan per kilonya. Kecuali kalau emang benar per kilo tidak masalah. Berarti kalau pohonnya itu 20 kilo ya berarti kita 20 kilo harganya. Kalau memang kita sesuai dengan akad kilonya. Tapi kalau kita takar itu ini 20 kilo, tiba-tiba misalnya yang pengen dimaksud adalah beli pohon itu, ya nanti akhirnya masuk ke bai'ul majhul, jual beli yang tidak diketahui takarannya itu berapa itu kan kita nggak tahu nih pohon ini berapa takarannya, maksudnya 50 kilo kah atau 30 kilo kah kan nggak tahu, nanti namanya disebut dengan bai'ul majhul, nggak tahu. Kecuali tadi kalau kita pengen saya beli ini buah yang ada di pohon ini, kemudian kata yang pemilik pohon ya udah deal berapa 1 juta, ya sudah berarti ini pohon yang sudah matang ini buah-buahannya udah dibeli itu buat pembeli tersebut udah dipetik semua, mau 20 kilo mau 50 kilo yang penting harganya 1 juta, sudah deal itu antarodin. Tapi kalau misalnya kita taksir ini pohon ini 50 kilo berarti saya sekilonya 20.000 ya, tahu-tahu nanti pas ketika panen bukan 50 kilo, tahu-tahu misalnya 100 kilo, nah itu repot juga nanti ketika pengen naikin harga oleh yang punya pohon, kata penjualnya lah saya kan sudah deal itu kan tadi sepohon ini. Nah, akhirnya kan tidak, rusak akadnya begitu, rusak akadnya. Paham ya Pak Ji? Paham ya? Jadi kalau saya pribadi sih luruskan dulu akadnya, kita mau beli per kilo atau mau beli per pohon begitu, supaya antara penjual dan pembeli bisa sinkron antara keduanya. Ada lagi jamaah sekalian? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya di master itu ya kan kontaknya, tapi yang di bank itu kan suka proyek berarti angka-angka. Jadi itu pernah terjadi pada diri saya juga. Dan saya kurang
Itu buktinya mana kita balikin, tapi kalau kita balikin pasti misalnya kurang 2 ton atau 1 kilo, 2 ton misalnya banyak pasti tambah banyak kan. Kedua ada yang menarik lagi. Pada saat saya ke Jawa Barat, tapi ya Jawa Barat dan jadi ada satu tempat itu ada orang tua mungkin. Saya rasa ada sebagian orang yang pernah pengalaman. Jadi ada orang tua buat jual buah, dia menawarkan ini ada buah misalnya sekilo atau 2 kilo, ini harganya sekian. Tahu-tahu dari ujung-ujung dapat ada yang mau. Tawarin lagi masih ada mau, turun lagi harganya. Sampai turun ada yang mau lagi, sampai terus turun. Itu dia jualnya sampai berkali-kali turun, sampai kadang-kadang sampai 5 kali turun. Jadi kan kita yang beli yang pertama kesal juga, kok bisa sampai kayak gini, sampai turunnya sampai turun. Kenapa turunnya? Dia supaya dibeli barangnya, buahnya, dan itu sering terjadi di daerah Jawa Barat. Kalau saya pas ke Jawa Barat, orang nawarkan seperti itu. Kadang-kadang kita juga pernah, karena udah tahu, kadang-kadang saya tahan untuk beli. Nah itu gimana sih? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Jadi yang pertama kan kita sering baca ya surat di juz 30, wailul lil mutaffifin, kan gitu ya. Celakalah bagi orang yang mengira-ngira atau mengurang-urangi timbangan gitu ya. Nah itu yang bisa merugikan orang lain. Jadi kalau kita sudah semaksimal mungkin berusaha ini 1 kilo ya 1 kilo. Itu ya kalau misalnya yang penting kita sudah ini takarannya 1 kilo. Jangan sampai ada main-main 1 kilo dibawa diselipin gitu. Nah itu yang nggak boleh. Karena wailul lil mutaffifin itu sudah jelas nggak boleh mengurangi yang atau melebihkan, lebihin atau kelebihin mungkin nanti yang diinikan jadi lebih ini kan. Nah itu yang tidak boleh, jelas kalau yang ngurangin timbangan itu tidak boleh. Atau melebihkan juga nanti masuk ke bai'ul gharar ya, 1 kilo tahu iya kita kurangin ya nggak boleh, jelas. Oh kita pulangin kalau bagus kalau dipulangin kalau tahu. Banyak kan jauh banget ambil misalnya Pak Pon atau berapa ya tetap bukan timbang saya dikurang saya tetap awal gimana ya pokoknya kalau dia merasa baik itu penjual itu merasa dia saya sudah 1 kilo ini kemudian tiba-tiba sampai ke rumah kita tahu ini 3 kilo gitu ya, kita pengen pulangin lagi. Kemudian penjualnya itu enggak ini benar 1 kilo gitu. Bagusnya memang ditimbang lagi itu. Kira-kira benar nggak 3 kilo? Iya, kalau misalnya timbangan dia tetap lebih, bagusnya dipulangin. Tapi kalau misalnya, tapi intinya itu timbangan itu emang benar-benar harus sesuai dengan timbangannya. Kalau cuma beda-beda dikit, yang penting sesuai dengan 1 kilo. Atau kalau disengaja, itu yang nggak boleh sebenarnya, walaupun 1 on 2 on. Jadi kalau kelebihan, balikin. Kalau memang itu kita tahu ini balikin itu bagusnya. Balik. Kalau misalnya dia nggak mau, ya bisa ditimbang lagi. Oh Pak, ini maaf Pak, itu jujur banget tuh pembelinya. Jujur banget pembelinya. Nah, untuk yang kedua, mungkin saya lupa nanti mungkin pekan depan terkait dengan tadi apa turun harga ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti di pekan yang akan datang terkait dengan tersebut ada macam-macam jual beli seperti itu yang bisa turun bisa naik dan seterusnya. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.